harus kita akui bahwa perempuan cantik itu memang memiliki kesempatan yang cukup lebih besar gitu. Oportunitasnya lebih atau kesempatannya itu untuk berbuat sesuatu itu lebih besar gitu. Jadi kecantikan atau penampilan seseorang itu akan mempengaruhi popularitasnya, kepuasan dirinya, promosinya, kencan bagaimana dia bisa mendapatkan cowok yang kaya, bagaimana dia bisa mendapatkan cowok yang ganteng. Itu kan karena penampilannya, karena kecantikannya. Itu secara tidak langsung itu keuntungan buat dia seperti itu. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nur bahwa kecantikan itu datang dari jiwa ya. Jadi mana sih yang lebih penting? Apakah inner beauty kita ataukah outer beauty kita? Kecantikan yang memang datang dari dalam diri kita, cantik yang memang membentuk karakter kita, membentuk watak kita gitu. Karena di dalam kepribadian, ketika kita mampu bersosialisasi dengan orang, ketika kita kita mampu menyikapi hal-hal positif di sekitar kita, kita bisa berinteraksi dengan orang dengan baik, kita mencintai keluarga, sanak saudara, kita punya karisma tersendiri dalam diri kita, itu sebenarnya hal-hal yang lahir dari dalam diri kita gitu, kecantikan sejati kita gitu. Sedangkan outer beauty-nya kecantikan yang memang terlihat dari luar saja gitu, penampilan fisik seperti yang tadi sudah kita jelaskan dari awal gitu, bahwa memang itu tidak akan ada samanya gitu, karena setiap orang memiliki, kalau dilihat dari outer beauty-nya, orang berbeda-beda, ada yang kulit putih, ada yang rambut ikal, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang tinggi, pendek, dan lain sebagainya. Lalu apa sih yang lebih penting? Apakah itu inner beauty-nya atau outer beauty-nya? Saya rasa harus ada keseimbangannya antara ini. Jadi harus ada keseimbangan antara pikiran kita, tubuh, dan juga jiwa kita. Dan itu yang saya rasa perlu dan memang penting untuk kita gitu. Jadi mungkin menurut saya bahwa cantik itu adalah proses ya teman-teman. Cantik itu proses, cantik itu adalah seni, estetika, dan cantik itu adalah attitude. Bagaimana kita beretika. Cantik itu bagaimana kita percaya pada diri kita, bagaimana kita menghargai diri kita, gitu. Karena bagi saya yang paling besar adalah cantik itu kebebasan. Itu. Jadi jadilah cantik menurut versimu sendiri, dan juga karena cantik itu kamu, cantik itu tubuhmu, pikiranmu, dan juga jiwamu. Jadi seperti itu. Nah, mungkin sedikit tentang kecantikannya. Nah, terus tadi Ibu Emi menyinggung soal apa tadi, Bu? Bagaimana pemberdayaan apa? Sorry. Halo Ibu Emi? Halo Ibu Emi? Iya, halo. Ya, tadi bagaimana pemberdayaan apa? Sorry, saya agak... bagaimana pemberdayaan perempuan Indonesia dengan segala kemampuan dan kreativitas yang dimiliki. Oke. Baik, jadi begini teman-teman, bahwa perempuan adalah tiang rumah tangga ya. Perempuan punya kelebihan gitu. Jadi perempuan punya kesempatan lebih gitu. Dan harapannya bahwa kita bisa terlibat dalam setiap aspek kehidupan gitu, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan lain sebagainya gitu. Bagaimana kita mampu mengambil peran gitu. Nah, ini yang masih butuh bukan butuh apa ya, selain butuh kesadaran, ini juga butuh dorongan gitu. Karena walaupun ada yang mendorong, tapi ketika perempuan itu tidak sadar akan kekuatannya, akan kelebihannya, itu sama saja kan. Jadi di sini menurut saya ada dua hal penting. Yang pertama adalah kesadaran yang lahir dari dalam diri perempuan itu sendiri. Bagaimana dia memberdayakan dirinya sendiri gitu loh. Sebelum dia memberdayakan orang lain, apa yang harus saya berdayakan, memikirkan orang lain. Tapi sebelum dia melangkah, dia harus sudah mulai memikirkan gitu dirinya gitu. Apa sih kemampuan saya gitu. Dia sudah mulai memikirkan bagaimana memberdayakan dirinya sendiri. Baru dia keluar gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dorongan. Dorongan dari siapa saja. Dorongan ini saya rasa itu dari banyak pihak ya. Mulai dari keluarga,
orang tua, misalnya orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah juga mengambil peran yang penting gitu. Karena ketika ada kekuatan gitu, maksudnya perempuan ingin mendobrak atau ingin memberdayakan dirinya atau memberdayakan orang lain, ingin melakukan sesuatu yang memang penting bagi orang lain ataupun bagi dirinya sendiri, itu harus ada dorongan gitu, dorongan dari masyarakat. Maksudnya tidak emansipasi gitu loh. Sudah tidak ada lagi diskriminasi gitu, tidak ada lagi pelabelan atau ketidakadilan gender lah, lebih pada itu ya, ketidakadilan gender, sehingga pemerintah juga di sini mengambil peran yang cukup penting gitu. Bagaimana mengolah sumber daya manusia gitu, karena karena perempuan, kalau seperti yang kita tahu bahwa perempuan sangat cerdas ya, punya kemampuan, punya sesuatu yang lebih gitu dibandingkan laki-laki. Jadi bagaimana pemerintah melihat sumber daya manusia yang ada pada perempuan ini untuk kemudian menciptakan gitu peluang-peluang sesuatu yang lebih bermanfaat lah, tidak hanya bagi perempuan itu sendiri tapi juga untuk kehidupan bangsa dan negara yang akan datang, seperti itu teman-teman. Jadi singkat saja menurut saya bahwa selain sebelum kita keluar dari zona nyaman kita gitu, atau ingin melakukan pemberdayaan terhadap orang-orang yang di luar sana gitu, kita mulai dengan diri kita sendiri gitu. Jadi lebih pada bagaimana kita memotivasi diri kita sendiri, menumbuhkan kesadaran dan juga lebih percaya diri seperti itu, sehingga kita bisa memaksimalkan kemampuan yang ada dalam diri kita. Mungkin seperti itu ya Ibu Emia. Karena ini kita sharing, diskusi, jadi monggo teman-teman, kalau mungkin ada yang kurang dari saya, silakan teman-teman menambahkan, kita sharingnya. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Emi. Halo, oke, terima kasih buat ketiga narasumber kita, ketiga pemantik kita, lebih tepatnya ya. Tadi kita sudah membahas mengenai, narasumber tadi sudah memaparkan mengenai definisi cantik perempuan, mengenai sudut pandang perempuan cantik, dan rasisme di lingkup perempuan yang mengakibatkan insecure dan body shaming gitu. Dan Mbak Meka tadi membahas mengenai komersialisasi kecantikan atau komersialisasi tubuh pada perempuan begitu. Dan yang terakhir tadi narasumber kita memaparkan mengenai pemberdayaan perempuan Indonesia dengan segala kemampuan dan kreativitasnya. Nah, langsung saja kali ini kita langsung masuk ke sesi pertanyaan ya. Tadi sudah lumayan banyak pertanyaan yang disampaikan para sobat Vokasi. Di sini ada pertanyaan dari Christina ya. Christina, bagaimana membangun kesadaran sosial masyarakat untuk mengenali hak-hak perempuan serta mendorong penghormatan atas mereka? Atau lebih tepatnya, bagaimana membangun masyarakat yang adil gender dari pikiran hingga ke ruang-ruang yang lebih luas? Maksudnya begitu kali ya. Ini lebih narasumbernya yang menjawab sepertinya ke Mbak Meika kali ya. Ke Mbak Meika dipersilahkan untuk menjawab ini. Oke. Itu pertanyaan dari Macy ya? Oke, gini. Tadi itu saya sempat keluar, jadi ada beberapa pertanyaan yang terhapus di chat. Sebenarnya tadi ada satu pertanyaan yang bagus banget menurut saya ya. Jadi jelek itu salah nggak sih? Ya enggak lah. Kalau pertanyaannya soal jelek dan nggak jelek, ya enggak lah. Nggak ada orang yang jelek. Saya pengen kita mengambil kesimpulan bersama bahwa di dunia ini nggak ada orang yang jelek. Dan semua yang ada di dalam tubuh kita itu sebenarnya ya karunia
dari Tuhan, apapun itu, jadikan itu sebuah kelebihan gitu. Jangan sampai buat kita minder, jangan sampai buat kita berkecil hati, terus kita nggak mau untuk bergerak, nggak mau untuk maju, karena terus kita merasa rendah diri dan kayak gitu-gitu. Jadi jangan sampai ada lagi pertanyaan jelek itu salah nggak sih? Ya enggak dong, dan nggak ada kata jelek itu gitu. Oke? Oke. Terus yang kedua tadi bagus banget nih, ada pertanyaan dari Messi. Dia nanya gini, dalam setiap rekrutmen dalam dunia kerja terdapat beberapa kriteria yang ada dan tersebut masalah seperti body shaming. Gimana menanggapi hal tersebut? Emang iya sih, sebenarnya misalnya kita lagi daftar pramugari gitu, karena ada ketentuan tinggi badannya berapa, terus kemudian berat badannya berapa. Tapi sebenarnya itu bukan body shaming kalau seperti itu. Itu tuh adalah kriteria bagaimana caranya biar dia bisa melakukan pekerjaannya dengan mudah. Contoh ya, kalau pramugari itu kenapa harus tinggi? Karena dia harus ngeraih ke kabin gitu. Nah, kenapa dia diminta untuk berat badan tertentu? Ya karena nggak mungkin kan dalam posisi pesawat yang sangat minim, terus kemudian kemungkinan kita ngambil sisi positifnya gitu. Kemungkinan itu ada alasan-alasan tertentu yang bisa dimaklumi untuk rekrutan tenaga kerja. Cuman yang menjadi salah adalah ketika misalnya ada perekrutan sekretaris yang kemudian wajahnya harus cantik, dan segala macamnya gitu misalnya. Nah, itu bisa kita protes tuh. Karena kan cantik itu relatif, katanya Mbak Koniati tadi juga kayak gitu. Dalam beberapa hal, dalam beberapa perekrutan tenaga kerja memang ada beberapa syarat yang memang dipertimbangkan sama si pemberi kerja nantinya gitu, untuk kemudahan atau untuk alokasi kerja dan segala macamnya. Cuman kalau perekrutan tenaga kerja itu sudah memberikan syarat-syarat yang tidak masuk akal, contohnya adalah cantik, terus mancung, berkulit putih. Nah, itu udah termasuk pada ras gitu. Jadi dia kayak tidak ada equality gitu. Tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap semua ras gitu. Baik itu ras kulit putih, ras kayak kita sawo matang ataupun ras hitam begitu. Kan itu sendiri-sendiri begitu. Jadi itu yang tidak boleh dibeda-bedakan, karena nanti jatuhnya ada diskriminasi di situ untuk pemilihan tenaga kerjanya. Jadi emang kita harus lihat dulu kondisi dan situasinya seperti apa, dan parameter yang diberikan sama si pemberi kerja atau perekrut kerja itu seperti apa. Itu sih Mbak Emi. Oke, terima kasih Kak Meka. Tadi juga yang ini udah dijawab ya, yang Christina Elia, yang saya mau bertanya kepada narasumber, bagaimana menurut narasumber sekalian untuk membangun kesadaran sosial masyarakat dalam penghapusan atau mengurangi tindakan body shaming. Terima kasih. Oh iya, oke. Kalau untuk gimana sih caranya untuk mengurangi body shaming, kalau menurut saya ya, pertama, makanya jangan sering-sering untuk membuat standar kecantikan sendiri gitu. Jangan sampai kita tuh mengikuti standar kecantikan yang udah ada gitu. Jadi misalnya kita beranggapan cantik tuh kayak si A atau cantik itu kayak si B ya. Kita jangan meniru dan kita jangan mengamini itu biar tidak ada body shaming lagi ke depannya gitu. Kalau ada orang yang misalnya bertubuh pendek atau bertubuh menjulang tinggi atau berbodi lebar dan segala macamnya, ya itu memang mereka secara individu yang harus kita terima keadaannya sebagai mana mestinya gitu. Jangan sampai itu dijadikan suatu patokan terus kemudian dijadikan suatu panggilan si semok atau si tinggi atau si cebol kayak gitu. Jangan sampai. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri aja untuk bisa menghargai perbedaan, bisa menghargai
masing-masing keadaan dan bisa menerima keadaan kita terlebih dahulu gitu, untuk mencegah ada body shaming di masyarakat dan di lingkungan kita. Kita mulai dari lingkungan kita sendiri aja, atau kita mulai dari kita bisa menerima diri kita dengan kekurangan kita sebagaimanapun, kemudian kita praktekkan untuk mengapresiasi atau untuk menghargai orang lain dengan tidak body shaming terhadap mereka gitu. Itu Mbak Oke. Emi. Oke, terima kasih Mbak Mika. Ini ada pertanyaan buat Kak Nur Iman. Ini ada dari Cenurawati. Permisi Kak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Dina Bella Angelika, izin bertanya. Saya banyak mempunyai teman yang seringkali merasa insecure dengan kecantikannya, karena dia merasa bahwa dia tidak cantik, dia malu, ragu untuk menunjukkan kemampuan dan talenta yang ada di diri dia. Pertanyaan saya, adakah tips agar perempuan mau mengembangkan potensinya, sadar akan potensinya tanpa terhalang dengan fisiknya? Terima kasih. Ini mungkin bisa dijawab oleh Kak Nur. Tadi kan Kak Nur sudah memaparkan mengenai rasisme di lingkungan perempuan begitu ya, yang mengakibatkan insecure dan body shaming. Silakan untuk Kak Nur menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Mbak Emi ya. Oke, sebenarnya kalau tips ya, sebenarnya apa namanya? Kalau dibilang tips ya, mungkin tips apalah bahasanya ya. Memang kita banyak temukan ya, artinya sebenarnya ini ujian mental juga ya, saya melihat. Artinya sebenarnya kan kembali ke diri sendiri sebenarnya ya. Tipikal setiap orang tentu beda-beda, ada yang mudah minder, tadi mungkin udah jelaskan sama Mbak Meka juga ya. Kita itu kan ada yang mudah minder dengan hal-hal apa sih, mungkin diajak bercandaan mungkin ya, tapi tidak semua mental orang itu sama gitu. Merespon juga dengan bercanda, tapi ada juga orang yang merespon sekalipun kita hanya bercanda, tapi direspon dengan serius yang akhirnya membuat misalnya teman kita yang satu ini jadinya minder gitu. Saya jelek, saya tidak cantik, jadinya saya tidak percaya diri sehingga menimbulkan hal-hal begitu ya. Kalau saya sih mungkin lebih ini ya. Kalau kebanyakan ada juga ya orang yang udah minder, kurang percaya diri dan menutup diri. Artinya tipikal orang-orang ini kan memang tidak bisa memulai ya, tidak bisa membuka diri untuk memulai komunikasi, memulai obrolan kepada orang lain begitu ya. Nah, disitulah sebenarnya kehadiran kita. Mungkin ruang lingkup dulu itu sesama perempuan begitu ya. Artinya ketika kita menemukan misalnya di lingkungan kita ada teman kita yang mungkin merasa seperti itu, merasa minder, kurang percaya diri begitu ya. Nah, disitulah peran kita gitu. Di situ kita hadir gitu. Hadir seperti apa? Ya itu tadi, saya udah bilang dari awal, ya kita sebagai seorang perempuan, ya mari saling membangun. Ya mari membangun artinya itu, ya kita mencoba memberikan pandangan-pandangan positif gitu kepada teman kita. Nah, tipikal orang memang beda-beda ya. Kalau misalnya orang yang misalnya introvert bilang begitu ya, dia nggak bisa memulai apapun begitu ya. Dia nggak bisa memulai komunikasi ke kita. Tapi ya kita gitu yang harus hadir ke dia begitu. Mari kita dekatin, kita mencoba ngobrol. Karena bagi saya ya, menurut saya, segala sesuatu itu bisa kita, bisa kita selesaikan. Kuncinya itu adalah komunikasi. Ada ruang untuk komunikasi. Ada ruang untuk kita saling berdiskusi, jadi kita saling tahu begitu ya. Artinya di sini juga diuji tingkat kepekaan, kepedulian kita terhadap sesama. Ya disitulah peran teman-teman begitu ya. Kalau misalnya teman-teman melihat ada di lingkungan kita seperti itu, ya ayo gitu. Saya himbau kita, ya mari kita ajak ngobrol, kita dekatin pendekatan, kita berikan pemahaman-pemahaman, kita menjelaskan begitu ya, bahwa kita masing-masing ini punya definisi versi cantik sendiri, jadi diri sendiri gitu. Ya saling menyemangati. Itu sih sebenarnya mungkin itu langkah konkret ya menurut saya. Jangan juga sampai teman kita udah udah merasa minder, nggak percaya diri, kita malah menghujat balik kan. Kan itu salahnya di situ gitu. Jangan seperti itu. Tapi justru kita melakukan edukasi, komunikasi, kita memulai. Tidak ada salahnya kita memulai. Karena nggak bisa setiap orang itu terbuka dan mau memulai komunikasi ke orang lain.
Mungkin itu. Kalau menurut saya tipsnya itu sih, hadir, silakan pendekatan secara personal, terus berikan pandangan-pandangan ya terkait hal tersebut begitu kepada teman yang mungkin menganggap dirinya saya mah jelek, nggak bisa apa-apa. Kita juga mungkin sering itu ya, saya mah nggak bisa ini, nggak bisa itu, malu gitu ya. Itu sering banget kita temuin. Nah, kalau kita mendengarkan hal kayak gitu, jangan juga kita ikut-ikutan, ya sudahlah, ya udah kalau gitu jangan sekarang, jangan kayak gitu. Tapi ya ayo kita diskusi dengan dia, kamu harus percaya diri, menyemangati. Itu langkah konkret menurut saya. Itu. Terus mungkin aku mau nanggapi, ada tadi pertanyaan yang menurut saya bagus juga. Terkait ini tadi ya, apa sih namanya? Mindset masyarakat dia terkait, mungkin berkaitan semua. Mindset gimana mengubah ya pandangan masyarakat ya terkait body shaming gitu. Kalau saya sih, kalau lebih ke edukasi itu sama juga sebenarnya. Kalau untuk masyarakat luas, saya rasa itu sudah banyak LSM yang kita bisa lihat itu sudah sering melakukan edukasi ke masyarakat terkait hal itu. Ya, tapi kembali lagi, ya di antara perempuan kita udah tuntas belum gitu. Ya mungkin di antara kita yang lagi ikut diskusi hari ini tuh, ya mari gitu, kita jadikan ini ajang refleksi, mari kita bertanya gitu. Saya sendiri udah tuntas nggak sih dengan diri saya sendiri gitu, atau kita masih mempertanyakan gitu, saya harus cantik nih, mau cantik seperti apa begitu kan, saya ini masih jelek, saya masih minder. Ya tadi makanya saya bilang dari awal itu ya harus bangga jadi diri sendiri, ya lu punya potensi, lu punya kemampuan lebih, ya silakan begitu, silakan berekspresi, berkreasi, jangan sampai hal-hal yang sepele itu mematahkan kamu begitu ya. Artinya jangan untuk merendahkan, enggak mencapai impian kamu. Itu sih poin pentingnya di situ. Jadi edukasi itu penting. Ya siapa yang mulai, ya itu kita yang sudah memiliki kesadaran itu, ya silakan memulai di lingkungan kecil teman-teman, atau komunitas atau organisasi teman-teman. Kurang lebih seperti itu, Bu Emil. Oke, terima kasih Kak Nur. Berarti intinya itu adalah saling merangkul ya. Soalnya rasisme yang paling sering terjadi di lingkungan perempuan itu adalah sesama perempuan yang saling menjatuhkan begitu, tidak merangkul seperti yang Ibu Nur seperti yang Kakak Nur sampaikan tadi, bahwa malah menjatuhkan, malah diejek, malah makin dibully begitu ya. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Lintalia dari Palangkaraya. Bagaimana pendapat Kakak mengenai beberapa kantor atau perusahaan yang memberikan persyaratan dalam membuka lowongan kerja harus berpenampilan menarik? Otomatis bagi beberapa wanita yang merasa kurang percaya diri akan ragu untuk melamar pekerjaan tersebut. Pertanyaannya bebas untuk pemateri siapa saja. Terima kasih. Bisa dijawab, mungkin bertiga menjawab, dimulai dari Kak Meika kali ya, karena sedang bekerja di kantor. Mungkin kawan-kawannya memberi masukan lebih tepatnya. Ya, silakan Mbak Meika. Halo Mbak Meika. Halo. Halo Mbak Meika. Halo Mbak Meika. Tidak kedengaran oleh beliaunya. Oh ya, mungkin host bisa mute Mbak Meika supaya kedengaran. Atau langsung dilanjut saja lah dulu ke Kak Koniati. Nanti baik. Disambung Mbak Meika. Ya, oke. Baik ya, terkait dengan pertanyaan dari Ibu Lintalia tadi. Kira-kira apa sih
bukan ini sepertinya pertanyaan ini sama deh, kurang dan lebihnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ibu Nur tadi terkait dengan, tapi ini lebih pada perusahaannya. Nah, kita tahu bahwa di setiap perusahaan itu punya SOP-nya. SOP dalam arti bahwa untuk bekerja di perusahaan saya, kalian harus berpenampilan menarik. Untuk dapat diterima, kalian harus memakai rok mini. Untuk dapat diterima, kalian harus dandan dan lain sebagainya. Saya rasa itu SOP yang memang tidak bisa kita pungkiri di hampir setiap perusahaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berbicara soal ini kembali lagi pada kesadaran perempuan itu sendiri gitu. Kesadaran kita sebagai perempuan gitu. Ketika kita di awal sudah pesimis, itu saya yakin kedepannya pasti tidak akan stagnan ya, tidak akan berjalan gitu. Jadi ketika mindset kita, stigma kita sudah bahwa saya takut kalau saya nggak cantik, pertama, saya takut kalau saya penampilan saya kurang menarik, saya takut kalau seandainya saya tidak diterima karena saya tidak memenuhi kriteria seperti itu. Itu kan sebenarnya itu kan sebenarnya sudah harus pikiran positif thinking gitu loh, pikiran positif bahwa optimis bahwa saya yakin saya akan diterima, yang pertama. Yang kedua bahwa saya apa adanya gitu. Saya berusaha menjadi diri saya sendiri gitu. Seperti entah nanti saya diterima atau tidak, itu urusan kedua gitu loh. Jadi sebenarnya semuanya itu kembali pada bagaimana kita memberikan motivasi bagi diri kita sendiri gitu. Optimis, tidak pesimis. Kemudian kita lebih percaya diri gitu. Lebih percaya diri. Dan karena memang sudah seperti itu gitu, SOP di setiap kantor, perusahaan atau di mana-mana ya sudah seperti itu gitu. Kau harus cantik. Tidak mungkin seseorang yang bekerja di bandara atau menjadi pramugari itu wanita yang punya berat tubuh misalnya 80 kg. Itu kan tidak mungkin gitu. Tidak mungkin yang bekerja di menjadi model itu tinggi badannya cuman 1 meter tidak sampai gitu dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya sudah ada dan sudah memang tergantung bagaimana kita. Orang sering bilang bahwa kita boleh percaya diri gitu, tapi jangan sampai kepedean. Nianti mungkin mic-nya Halo? didekatkan, suaranya nggak kedengaran, Kak. Oke, bisa? Ya, siap. Halo? Oke ya. Itu tadi seperti saya bilang bahwa tidak mungkin kita boleh percaya diri gitu. Tapi jangan sampai kepedean gitu. Kita mau bekerja sebagai pramugari, sedangkan berat badan kita 100 kilo. Nggak mungkin kan? Itu tidak masuk akal gitu. Jadi kembali lagi ke kesadaran diri kita, bagaimana kita lebih bagaimana kita lebih optimis melawan pesimis dan juga lebih menghargai diri kita gitu. Kalau saya lebih pada bagaimana kita menghargai. Ketika kita menghargai diri kita, itu sudah pasti kepercayaan diri, optimisme, kemudian itu sudah pasti ada dalam diri kita gitu. Sudah pasti dengan sendirinya gitu akan keluar dari dalam diri kita. Jadi seperti itu ya. Mungkin Ibu Emi, kalau ada yang kurang mungkin bisa ditambahkan dari pemantik yang lain seperti itu. Oke, terima kasih Kak Koni. Lanjutlah ke Kak Meika. Kak Meika sudah on ya? Sudah masuk ya? Belum. Halo, Oke, maaf Mbak Emi tadi trouble. Oke. Lanjut Kak Meika. Oke, gimana Mbak? Boleh diulang pertanyaannya nggak? Pertanyaannya itu dari Lintalia dari Palangkaraya. Nah, pertanyaannya itu bagaimana pendapat Kakak mengenai beberapa kantor atau perusahaan yang memberikan persyaratan dalam membuka lowongan kerja harus berpenampilan menarik?
Otomatis bagi beberapa wanita yang merasa kurang percaya diri akan ragu-ragu untuk melamar pekerjaan tersebut. Begitu kira-kira pertanyaannya, Kak. Oke, balik lagi ya soal rekrutmen tenaga kerja. Sesuai yang aku bilang tadi sih, ada situasi dan kondisi di mana pemberi kerja ini memberikan syarat tertentu untuk rekrutmen tenaga kerjanya. Misalnya tadi aku udah contohin soal pramugari. Kenapa kok pramugari harus minimal tinggi badan 1,75 atau minimal berat badannya 70 kg. Ya karena memang ada syarat-syarat tertentu, misalnya untuk untuk raih kabin, untuk memperlebar ataupun biar geraknya gampang gitu di pesawat dan segala macamnya. Terus kalau memang ada rekrutmen tenaga kerja, terus kemudian ada yang berpenampilan menarik. Nah, definisi penampilan menarik itu kan diserahkan ke kita. Jadi jangan minder duluan gitu. Kalau memang kita sudah pede, kita nggak apa-apa kok over PD-nya, nggak masalah. Yang penting kan kita bisa menjaga sikap, bagaimana caranya kita menggunakan kepedean kita itu untuk hal yang positif gitu. Nah kalau misalnya kita minder, terus misalnya kita merasa penampilan kita nggak menarik, ya ayo gimana caranya biar penampilan kita menarik, kita kan juga harus usaha. Kita emang punya kekurangan nih, misalnya kita kurang tinggi atau berat badan kita berlebih dan segala macamnya. Kita kan bisa ubah pola hidup, pola makan yang sehat dan segala macamnya. Kalau emang kita agak kusam misalnya, ya kita merawat diri dong dengan cara bersolek, dengan cara sering cuci muka dan segala macam. Nah, itu usaha dari kita untuk membuat penampilan kita menarik. Jangan sampai kita juga cuman, ya, aku gendut, ya, aku pendek kayak gitu. Cuman kita nggak mau untuk mengambil action atau nggak mau ambil langkah untuk kita memperbaiki diri. Kalau kita memperbaiki diri sendiri itu kan nggak salah juga. Itu menurut saya juga kewajiban. Menjaga penampilan untuk menarik, untuk bersih, untuk sehat, itu adalah suatu ya hal yang wajib kita lakuin lah. Nggak mungkin kita nggak mau mandi kan. Salah satu ritual kita sehari-hari untuk membersihkan badan, untuk jaga penampilan itu salah satunya mandi. Dengan mandi kita tuh udah sadar diri kalau penampilan tuh satu hal yang emang penting banget gitu. Jangan sampai kita minder, cuman kita nggak mau usaha juga gitu. Ya kan nggak make sense lah. Kita mau A tapi kita nggak mau berupaya untuk meraih si A ini gitu. Gitu Mbak Emi. Ya. Oke Mbak, bukan berarti kita definisi cantik itu kita punya pandangan masing-masing. Tapi bukan berarti kita nggak merawat diri ya Mbak. Harus tetap mencintai diri. Benar. Cintai diri sendiri lewat kita gimana caranya kita merawat diri gitu. Jadi jangan sampai terima kita hitam atau kita dekil tapi kita nggak mau mandi, ya tetap dekil dong, gitu kan. Sepakat Ibu. Tadi saya juga mau sampaikan itu gitu. Memang bahwa kita lebih pada kurang untuk istilahnya menerima kenyataan gitu loh. Ya udah, gue hitam aja gitu. Gue keriting aja. Kalau kami ini kan ya karena KTP kan keriting. Kayak saya ini kan korban bukan tidak mencintai, tapi lebih pada bagaimana saya tidak ingin mengubah gitu loh. Saya kan keriting nih. Karena ingin mempercantik diri ya saya KTP gitu. Tahu nggak KTP? Keriting tarik paksa. Jadi ya seperti ini gitu, saya ingin mempercantik diri saya gitu. Seperti itu. Jadi selain dengan seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa upaya-upaya yang kita lakukan dengan menjaga diri, kemudian dengan makan makanan yang seimbang, kemudian dengan tidur dan olahraga yang teratur, positive thinking. Nah, itu tadi dengan berusaha untuk misalnya memakai bedak atau lipstik, barang-barang seperti itu kan kebutuhan dasar perempuan gitu. Harus saya akui bahwa itu merupakan kebutuhan dasar perempuan, salah satu kebutuhan dasar.
perempuan bagi saya ya, saya tidak tahu teman-teman lain gitu. Siapa sih yang nggak mau pakai bedak? Siapa sih yang nggak mau pakai lipstik gitu? Jadi kita tidak bisa pungkiri hal-hal seperti itu gitu. Jadi seperti itu, seperti yang benar sekali yang Ibu katakan tadi bahwa memang kita harus bisa merawat diri kita gitu. Karena kalau seandainya kita istilahnya terima kenyataan, ya udah lu jelek-jelek aja lu gitu. Lu nggak usah kepede, nggak usah apa namanya, ya dekil-dekil aja gitu. Jadi seperti itu. Saya kembalikan Ibu. Oke, terima kasih buat Mbak Mega dan Kak Koniati ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari founder sendiri ya, Friska Sihombing. Bagaimana seharusnya perempuan bersikap atas bullying yang datang dari lawan jenis? Case-nya kalau bullyingnya dari sesama jenis ketersinggungannya tidak tinggi, tapi apabila dari lawan jenis itu ketersinggungannya tinggi dan bagaimana perempuan itu harus bersikap gitu. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Nur ya, karena tadi Mbak Mega dan Kak Koniati sudah menjawab, mungkin Kak Nur bersedia menjawab. Dipersilahkan Kak. Oke, terima kasih. Sepertinya ini masalah hati ini ya. Tapi Aduh. apa sih namanya? Mungkin kalau terkadang ya, mungkin itu juga apa ya, dalam keadaan sadar maupun tidak sadar memang dari lawan jenis pun kita kadang ya menemukan itu. Nah, di sisi lain juga sebenarnya tadi mungkin ini yang mau saya perjelas ya, bahwa tidak semua hal sebenarnya itu bisa kita langsung just itu body shaming begitu kan. Kalau saya sih lebih ini ya, jadi kita juga harus bisa mampu melihat konteks dan ruangnya begitu kan. Artinya apa sih namanya? Tidak semua hal kayak mungkin tadi ada yang membahas soal misalnya di tempat kerja. Nah, itu tuh nggak apa sih, konteksnya itu nggak semua hal itu bisa kita katakan wah ini nih body shaming nih temanku yang satu ini. Nah, itu mungkin itu yang perlu saya perjelas pertama, bahwa kita juga harus bisa paham akan konteks dan situasi begitu. Jadi begitu, itu yang pertama. Terus kalau misalnya dari lawan jenis juga, ya itu kalau misalnya dari saya sih ya, menanggapi hal-hal kayak gitu, kita juga harus mengenal ya, biar bagaimanapun kita nggak bisa mengatakan bahwa seseorang misalnya nih lawan jenis itu tiba-tiba ngomong apa ya namanya, menyinggung soal fisik kita misalnya, itu bisa ada dua hal kemungkinan itu. Itu dikarenakan dari kita sendiri, dari bagaimana apa sih namanya, kepribadian kita lewat penampilan misalnya, atau memang dari sisi misalnya lawan jenis juga yang memang ya orangnya begitu kan. Nah, gimana kita nanggepinya? Ya itu tadi, mungkin yang pertama perlu kita siapkan ya, kita sebagai perempuan tuh jangan mentalnya sih yang pertama. Harus kuat mental dulu. Artinya kalau saya pribadi ya, apa sih namanya, menghadapi orang kan pasti beda-beda ya. Setiap orang itu punya karakter yang berbeda, apalagi kalau bicara lawan jenis. Kita harus paham dulu nih, ini lawan jenis ini sengaja memang ngejudge tentang kita gitu, fisik kita, atau memang ya ada sesuatu yang salah nggak sih dengan aku begitu kan. Nah, di sini tuh saya mencoba mengajak kita jangan hanya melihat dari satu sisi ataupun sudut pandang saja. Nah, terkait sikap kita menanggapinya, ya mungkin kalau ya saya pribadi ya, kita juga jangan emosian sih. Ya artinya jangan hanya karena di apa sih namanya, mungkin dikatain misalnya, wah mungkin apa sih namanya, wah pendek nih, ih kamu tuh pendek banget begitu. Mungkin tapi ini dari lawan jenis kan. Ya di sisi lain memang itu membuat kita, apalagi kalau perempuannya, itu pasti langsung nggak pede, apalagi dengan sama jenis ya. Tapi yang perlu saya tekankan, ya itu tadi, mental itu harus kuat. Itu yang pertama. Terus itu, kamu harus bangga gitu dengan jadi diri sendiri. Itu sih poin pentingnya sebenarnya. Ketika lu udah bangga nih, udah menghargai diri lu sendiri, udah jadi diri lu sendiri, apapun perkataan orang tentang kamu, itu kamu bisa menghadapinya begitu ya. Nah, kemudian apa yang kamu lakukan ketika misalnya kamu berhadapan dengan lawan jenis itu? Kalau saya pribadi ya kadang ya mungkin dia ngajak bercanda, ya udah tinggal kamu ngomong lagi atau ngajak ngobrol lagi begitu kan. Kenapa ngomong begini? Ya kalau saya sih lebih mengutamakan komunikasi ya. Kalau misalnya udah nih mentah-mentah langsung ngerespon, malah misalnya nih gara-gara dikatain kita malah ngomong kasar begitu ya.
jangan. Nah tadi kembali lagi attitude, sikap itu juga penting begitu. Mari ngerespon sesuatu sesuatu hal itu jangan dengan barbar ya, kalau bahasa mungkin anak muda sekarang bilang jangan barbar banget lah begitu ya, jangan terlalu barbar begitu. Menghadapi lawan jenis beda dengan menghadapi sesama perempuan. Ya kalau kamu terlalu kasar juga terhadap misalnya laki-laki bisa ngerespon, itu malah jadi semakin rumit gitu nanti ke depannya. Ya cara salah satunya itu ya tadi kamu harusnya mental dulu, ya coba adakan pendekatan, ngobrol baik-baik. Saya yakin, saya juga pernah ngalamin itu, mungkin sharing juga ke teman-teman ya. Ya saya sekar-sekar saya laki-laki itu ya, itu tadi ruang komunikasi sangat penting. Ketika kita mau membangun komunikasi dengan dia, kita memulai komunikasi, ya silakan obrolin. Dengan secara tidak langsung nanti itu dia tersadarkan begitu. Makanya di mana-mana itu kalau ada satu masalah, kalau nggak saling komunikasi mah ya udah gitu. Yang satu barbar udah api ketemu api kan jadinya kan ini kan apa sih namanya? Apa jadinya gitu api ketemu api begitu kan. Ya kalau bisa kalau yang satu apa namanya kita ngelihat nih orang ini tipikal laki-laki ini misalnya emang dia suka ngejudge perempuan atau ngejudge fisik gitu ya coba gitu cari pendekatan lain. Saya rasa kita banyak cara lah. Yang saya mau tekankan ya jangan attitude itu penting. Dan kemudian ya kita juga bisa ngelihat mungkin di beberapa kita lihat juga laki-laki juga biasanya ngejudge fisik kita gitu ya. Perempuan biasanya ya karena ada dari kita juga gitu. Mungkin dari segi penampilan kita misalnya yang terlalu menonjol atau pakai misalnya mungkin kalau di daerah-daerah ya kita beda-beda ya, mungkin kalau di kota kan udah biasa ya kayak misalnya style bagaimana ya, mungkin contoh misalnya dari penampilan ya, ketika misalnya lu di daerah mungkin di daerah aku lah misalnya di Sumatera gitu sana kan, apalagi di daerah-daerah terpencil ya, misalnya tiba-tiba nih gue perempuan tiba-tiba unjuk-unjuk pulang kampung misalnya terus aku pakai rok pendek gitu ya misalnya kan, ya itu pasti kita di ini gitu, langsung di-judge gitu soal fisik. Nah, itu makanya aku bilang kita juga sebagai perempuan harus menjaga kehormatan kita sebagai perempuan. Kita harus mampu menempatkan diri kita gitu pada tempatnya. Ya itu sih yang mau aku tekankan ya ke kita. Terus di sisi lain, yang kedua tadi, yaitu jangan semua hal itu kita langsung ketika orang melihat bahwa itu body shaming gitu. Tapi kita harus mampu memilah, teman-teman. Kita harus memilah mana nih yang termasuk body shaming, mana yang enggak. Konteksnya ini dia mau ini saya atau enggak gitu. Ya itu tadi. Ya itu sih, attitude itu kawan-kawan yang penting untuk kita itu, attitude itu penting banget. Apalagi ketika misalnya berhadapan dengan lawan jenis gitu. Enggak bisa dipungkiri memang. Ya saya yakin lah teman-teman perempuan yang di sini tuh punya pengalaman masing-masing soal itu, ya cara juga menghadapi orang, kita punya cara, mari belajar gitu, menghadapi orang dengan cara kita sendiri, yang paling penting ya tetap menjaga kehormatanmu sebagai perempuan, artinya tuh kita harus elegan gitu, kita perempuan harus elegan, kita harus elegan gitu, jangan terlihat lemah juga depan laki-laki atau lawan jenis begitu ya, tetap jaga keeleganan sebagai perempuan ya, kita akan dihargai begitu ya. Nah itu. Mungkin itu sih, Oke, terima namanya, kasih, Kak atau Nur. yang Berarti sekali itu. Oke, berarti intinya melawan itu adalah dengan menggunakan attitude begitu ya, Kak. Tadi aku ada menangkap sedikit yang disampaikan Kak Nur mengenai sudut pandang patriarki begitu ya. Nah, tadi Kakak sampaikan tadi kalau di kota oke lah bisa stylish, bisa pakai rok pendek atau segala macam begitu. Nah, kalau kita sudah kembali ke kampung, tidak wajar atau tidak enak dilihat warga kampung ketika kita menggunakan rok mini begitu ya. Nah, saya mengkategorikan ini adalah sebagai sudut pandang yang patriarkal begitu ya. Nah, kalau sudut pandang yang patriarkal yang kuat ini juga dipengaruhi oleh adat, baik itu agama, baik itu kelas sosial dan etnis begitu ya. Nah, kira-kira nih bagaimana sih cara melawan nilai-nilai patriarkal ini menurut Kak Nur begitu? Oke. Betul, ini mungkin ada pertanyaannya. Sebenarnya kalau kita mau kupas ini sebenarnya mungkin dari Kopasnya juga udah sempat ya di tour yang mereka sampaikan bahwa
kalau kita bicara general soal Indonesia memang betul gitu. Banyak hal-hal sebenarnya ketika kita misalnya kita di daerah sini, ya bukan berarti sebenarnya itu tadi poinnya sebenarnya itu kita harus bisa menempatkan diri pada tempatnya. Artinya kita harus menyesuaikan di mana kita adaptif lah. Kita harus bisa menyesuaikan begitu. Nah, betul cara menghadapinya bagaimana. Nah, kita kalau bicara soal bagaimana kita menghadapi itu tantangan sih sebenarnya. Kalau bicara tantangan itu tantangan memang. Tapi perlu kalau aku sendiri sih ya, kita juga harus tadi kita harus mampu milah nih. Ada hal-hal yang memang menurut saya itu apa sih namanya di dalam suatu daerah ataupun lingkungan kita ada hal tertentu menurut saya kita itu bagian adat lah, bagian agama segala macam yang tidak bisa kita ubah begitu. Tapi sejauh ini saya bicara secara general ya. Soalnya kalau kita sampai ke hal-hal rinci segala macam ya, masing-masing kita itu punya ini ya, dari sisi adat budaya yang rinci-rincinya pasti banyak lah. Nah, mungkin tadi yang disampaikan Kak Emi itu, ya bagaimana kita menghadapi tantangan itu. Ya kalau dari saya sendiri begini, saya contohkan ya. Sebenarnya kalau misalnya nih, saya utamakan nih, saya misalnya dari kampung nih ya, betul-betul juga ketika saya ada di perkotaan itu beda banget teman-teman. Tradisi kita bagaimana seorang perempuan di kampung saya itu dulu ya, itu perempuan itu yang pertama perempuan itu ya hanya dikenal dari sisi pendidikan pun ya hanya dikenal ya udah tamat SMA juga udah cukup begitu ya. Kemudian dari segi pergaulan, nah mungkin ini saya sering juga ke teman-teman ya, saya juga aktif di organisasi begitu ya. Pas pertama masuk di apa sih kuliah di Bandung, kebetulan saya di Bandung. Nah, penolakan itu terjadi teman-teman di ruang lingkup daerah saya. Kebetulan teman-teman sedaerah saya ada di Bandung gitu ya. Ketika saya aktif di organisasi karena kalau aku kebetulan aku dari NIAS nih. Di NIAS itu perempuan itu tuh apa sih namanya? Misalnya maksimal jam 12 malam itu harus ada di rumah, nggak boleh keluar sendiri begitu kan. Nah, sementara di sini ya bagaimana saya menghadapi itu gitu. Di sisi lain, nah itu tadi yang saya bagaimana kita menjadi diri sendiri tanpa kita boleh berkreasi gitu. Tapi tanpa apa sih namanya? Tetap apa ya namanya itu? Memegang kehormatan kita sebagai perempuan sih. Poin penting saya di situ sih. Kita memang harus keluar juga dari zona nyaman karena kita nggak bisa posisikan diri teman-teman. Misalnya ketika saya di daerah, saya juga nyampe sini ya udah saya diam-diam aja, saya di rumah aja, pulang kuliah tidur itu aja, nggak bisa. Secara saya berkembang, ya saya harus adaptasi gitu begitu kan. Cuman di sisi lain, adaptasi yang dimaksud bukan berarti kamu akan ikut arus, semua arus. Ya saya percayalah teman-teman mampu mengolah dan memilah mana hal-hal yang memang ya ini nih saya harus lakukan begini gitu. Kayak misalnya bagi saya aktif di organisasi. Ya itu pilihan saya karena bagi saya ini bagian dari ya saya bisa menunjukkan, saya bisa apa sih namanya? Bisa belajar banyak gitu. Menambah pengalaman. Ya salah satunya seperti ini kan, saya bisa berelasi komunikasi dengan teman-teman begitu. Nah, itu untuk menghadapi tantangan itu yang berbeda-beda itu memang tidak mudah teman-teman. Penolakan pasti terjadi. Itu bukan hal mudah gitu. Bukan hal mudah yang mampu kita lakukan ketika teman-teman benar-benar berkomitmen nih, saya mau keluar nih dari zona nyaman saya mau aktif nih. Saya mau menjadi inspirasi bagi orang lain, tapi di sisi lain situasi saya ini nih, misalnya dari sisi adat saya, daerah saya ini ada penolakan seperti ini. Tapi yang saya yakini ketika niat kamu baik, niat kita baik, dan kita tak menjaga apa namanya. Ya kalau bahasa formalnya kehormatan kita sebagai perempuan dari attitude, ya nggak masalah begitu bagi saya, nggak masalah menurutku gitu ya. Cuman itu tadi penolakan pasti ada, tapi kita harus siap gitu. Kita harus siap, mental itu harus siap. Terus jangan jadi generasi baper aja intinya. Jangan jadi generasi baper. Karena hari ini dikit-dikit itu baper. Apalagi dengan media sosial misalnya. Di media sosial kalau baper, ya mungkin lah update di media sosial segala macam ini. Saya baper. Nah itu, poin penting bagi saya menghadapi tantangan itu. Perkuat mental dulu, terus jangan baper.
Dan kemudian ya itu tadi tetap pegang teguh begitu ya kehormatanmu sebagai seorang perempuan ya, tanpa melanggarlah nilai-nilai yang ada di daerahmu. Mungkin ada hal tertentu yang memang mungkin tidak bisa kamu langgar. Tapi saya rasa mah dunia sekarang mah nggak ada lah, maksudnya masing-masing daerah juga sekarang dengan semakin pesat pendidikan, ya itulah peran kita sebenarnya ya. Kita ini yang misalnya udah kembali ke daerah, misalnya kita bisa melakukan edukasi lah ke masyarakat, ke teman-teman di sana, ya bahwa begini kayak misalnya Kokasi inilah misalnya udah mulai melaksanakan edukasi seperti ini bagian dari edukasi menurut saya, setidaknya di antara kita dulu nih perempuan-perempuan ini menyatukan persepsi. Nah itu jadi definisi cantik itu silakan mungkin tadi dipaparkan sama Bu Koni sama Bu Meika ya, itu fisik harus tetap dijaga, itu betul, tapi di sisi lain silakan tunjukkan definisi cantikmu gitu ya. Ketika misalnya nih kita harus bisa itu, misalnya dari sisi fisik mungkin kita nggak terlalu menarik ya begitu ya, tapi cantikmu bukan hanya dari fisikmu guys, lu masih bisa nunjukin kamu itu cantik lewat karya-karyamu. Misalnya lu jadi penulis, itu saya bisa mengatakan kamu cantik di situ gitu. Terus kamu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Ya itu cantikmu gitu di situ. Jangan memaksakan diri menjadi orang lain. Itu aja sih poin penting. Itu sih Bu Emilia kalau dari saya tantangannya itu ya siapkan mental. Yang kedua ya jangan mudah baper lah kepada teman-teman serikandi di sini. Ya saya yakin yang di grup ini tuh yang lagi ikut diskusi ini, kita mari belajar, saling menguatkan nih, mengingatkan teman-teman yang lain, dan tetap menjaga ya bahwa ya kita harus tetap menjaga kehormatan kita sebagai perempuan. Kita harus elegan. Saya sering mengatakan itu ya, kita harus elegan gitu. Percayalah orang-orang pun akan diam sendiri sih teman-teman, akan diam sendiri. Mereka misalnya yang mungkin kamu nggak pede hari ini, masih ragu dengan kemampuan, ya kalau dari fisik kita masih terbatas, kalau misalnya masih terbatas akan fisik, jangan berkecil hati guys, karena kita semua itu dilahirkan punya kelebihan masing-masing. Tapi tunjukkan cantikmu lewat karya-karyamu di tempat lain, atau lewat karya-karya nyatamu dari pemikiranmu. Pemikiranmu juga mungkin lebih cantik dari pemikiran saya begitu kan. Ya, tinggal kamu aktualisasi gitu. Tinggal kamu implementasikan begitu. Percayalah cantikmu nanti akan dibanggakan oleh orang lain. Itu saja. Oke, terima kasih Ya Bu itu Nura. mungkin itu ya terlalu silakan. Berarti Saya kembalikan. untuk salah satu cara untuk melawan patriarkal itu adalah harus punya identitas diri begitu ya. Maksudnya identitas diri itu adalah oke, kamu tahu kamu itu orang Nias begitu. Kamu tahu budaya Nias begitu. Tapi jangan terkungkung oleh budaya itu begitu. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Melva ya. Saya mau bertanya, sering terjadi di antara kita sesama perempuan secara sadar atau tidak sadar, malah perempuan itu sendiri yang sering menjatuhkan perempuan lainnya tentang definisi cantik itu. Misalnya dalam hal ketika kita sudah punya definisi cantik kita sendiri, atau ketika kita sedang membangun rasa percaya diri, malah perempuan lain malah bilang kepedean. Bagaimana pendapat kakak mengenai hal ini? Nah, ini sama seperti yang disampaikan Kak Koniati tadi mengenai malah perempuan sesama perempuan saling menjatuhkan begitu. Mungkin Kak Koniati bisa